Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Kami bersyukur Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak yang dikasihi Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sudah memberkati hidupmu. Dia Allah yang sudah menyertai hidupmu sampai hari ini.
Masih ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Ya, karena kita ke tempat ini untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita akan masuk di dalam pengumuman kita. Yang pertama, ya terima kasih buat setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini. Ada yang baru pertama kali hadir? Tuhan, semua jemaat yang setia. Terima kasih juga yang akan melayani hari ini, firman Tuhan oleh Bapak Gembala, pemain musik oleh Bapak Parmin, guru sekolah minggu, Ibu Nopalina Manalu. Ya, kegiatan sepanjang minggu ini ada ibadah Rabu Ceria. Rabu Ceria akan mengadakan ulang tahun yang ketiga dan juga ada Pasca bersama. Bapak Ibu boleh melihat di grup Rabu Ceria. Ada Kamis 10 yang kedua, ada Sabtu, ada kuliah pertama, kemudian ada Sabtu ada youth. Mohon maaf kemarin untuk youth karena tidak bisa kita lakukan. Ya, ada Minggu ada ibadah raya, sekolah minggu dan ibadah seperti biasa jam 10 pagi. Yang rindu dibaptis dan penyerahan anak boleh menghubungi gembala di tempat ini. Dan yang berulang tahun di bulan Maret yang belum tercantum juga boleh. Setelah ibadah jangan lupa untuk masih ada kom ya. Ibu-ibu semangat untuk komnya Bapak Ibu. Ya, yang berulang tahun masih Ibu Dewi Mariana ya untuk bulan ini. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Kita satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan berikan korban syukur kami Tuhan. Berkati apa yang kami berikan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapak, biarlah persembahan kami menjadi tumpah yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan puji yang bersama-sama. Hanya Dia pribadi yang mengenal setiap hati kita. Haleluya.
Bapa, Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, selalu memberkati kami, selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu dan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan dan mengagumkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga rindu. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu berkata bahwa tidak semua orang Tuhan hanya hidup karena roti, bukan hanya karena nasi, tetapi kami juga hidup oleh firman-Mu Tuhan. Secara jasmani kami membutuhkan makanan jasmani, tetapi secara rohani kami juga memerlukan makanan rohani yang diperlukan untuk pertumbuhan iman kami, yaitu firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, supaya kami punya hati yang terbuka, hati yang lembut, hati yang subur. Ketika ditabur kebenaran firman-Mu, biarlah benih firman itu tumbuh dalam setiap hidup kami, supaya hidup kami senantiasa memuliakan dan mengagumkan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman yang menguatkan, meneguhkan, membangun jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan pikiran kami, mengacaukan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Kami patahkan, kami hancurkan pekerjaan kuasa iblis itu di dalam nama Yesus. Kami mengizinkan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami semua Tuhan disingkapkan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya ya, di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan selalu bersukacita. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, senang ya pagi hari ini saya bisa kembali melayani Bapak dan Ibu melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Judul perikopnya di sana adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu? Ya, mari kita baca bersama-sama, berganti-gantian saja ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap ya. Judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir ada. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah penjual itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan yang ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mari sama-sama katakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, saya akan bacakan ayat 13, ini ayat emas kita ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya yaitu dengan tema hiduplah bijaksana di dalam Tuhan, ya. Tema kita pagi hari ini adalah hiduplah bijaksana di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan ini yang menceritakan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini adalah firman Tuhan yang menceritakan, menggambarkan tentang bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus mengetahui 5 hal penting dalam iman Kristen, Bapak Ibu Tuhan, ya. Ada nubuat Tuhan, ya, ada 5 nubuatan Tuhan yang harus kita tahu, harus kita ketahui dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan pernah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan nubuat itu telah digenapi dengan kelahiran Kristus. Ya, 2022 tahun yang lalu. Yesus hadir di Bethlehem. Dia lahir di kandang domba. Ya. Itu nubuat yang pertama, kelahiran Yesus Kristus. Makanya setiap tanggal 25 Desember kita sebagai umat Kristen selalu merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, yang kedua adalah Tuhan Yesus pernah dinubuatkan dan dirinya sendiri pernah berkata bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Dan itu juga digenapi. Ya, dengan ketika Yesus dipaku di atas kayu salib, ya, dia mati di atas kayu salib, menggenapi firman-Nya. Dia menggenapi nubuat kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah nubuat tentang kebangkitannya. Jadi kebangkitan Kristus itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan itu juga sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Bahwa dia akan mati dan dia akan mati, ya. Dan yang keberapa tadi? Keempat, ya. Yang keempat adalah kebangkitannya. Jadi Tuhan Yesus bicara tentang kematiannya, dia bicara tentang kebangkitannya. Dan yang keempat adalah kenaikan Yesus. Dan ini juga digenapi bagi Tuhan. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan hal yang sembunyi-sembunyi, karena peristiwa itu disaksikan oleh murid-muridnya dan beberapa murid yang lain. Kurang lebih 120 orang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Dan sebelum dia terangkat, dia berkata bahwa dia akan kembali lagi. Dan nubuatan dan perkataan Yesus yang belum digenapi adalah dia akan datang kembali. Saudara kasih Tuhan, dan Alkitab di pasal 25 ini, ya, saudara kasih Tuhan, sebenarnya mulai dari pasal 24 itu bicara tentang akhir zaman, bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, saudara. Ya, jadi di perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bodoh ini, saudara. Perumpamaan ini menggambarkan tentang penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, saudara. Sebagai orang percaya, saudara kasih Tuhan, kita juga harus punya pengharapan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah datang menjemput gerejanya, maka kita tidak perlu susah payah beribadah. Kita tidak perlu untuk
bergiat di dalam Tuhan. Tetapi karena ada janji Tuhan yang belum digenapi, dan tapi kita percaya bahwa setiap perkataan Tuhan, janji Tuhan itu akan digenapi, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang hari Tuhan, itu ada dua macam, Bapak Ibu Tuhan ya. Hari Tuhan datangnya untuk pribadi, lepas pribadi, saudara ya. Jadi kita tidak semua nanti dikaruniai Tuhan untuk melihat Yesus datang kedua kalinya, saudara. Tetapi hari Tuhan itu bicara tentang bagaimana Tuhan memanggil kita secara pribadi. Yaitu melalui apa? Kematian. Ya, melalui kematian. Hari Tuhan itu bisa datang dalam hidup kita secara pribadi, yaitu melalui kematian. Dan yang kedua adalah hari Tuhan itu bisa datang kepada kita sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, bahwa Dia datang ya di awan-awan yang permai ya untuk menjemput gerejanya, saudara. Ini peristiwa yang luar biasa. Itu adalah suatu peristiwa yang tidak akan pernah terulang lagi, saudara. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa, supaya ketika waktu itu dinyatakan, kita tidak lagi ada penyesalan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita, kita pernah menyesal. Ya, kalau ditanya pasti pernah menyesal. Ada di sini yang nggak pernah menyesal hidupnya dalam mengambil keputusan atau apapun, saudara. Saya ingin menceritakan ya, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam, saudara. Saya pernah ketemu ya, mungkin secara pribadi saya juga ada hal-hal yang pernah saya sesali dalam hidup saya. Saya ceritakan tentang kasus orang lain saja, saudara, tapi nggak sebut namanya. Ya, ini ada seseorang, saudara, dia sudah berumah tangga, dia sudah punya anak, dan dia ketemu dengan saya, dia bercerita tentang masa hidupannya, masa lalunya. Dia menyesali, saudara. Karena apa? Karena dia mendapati kehidupannya saat ini itu susah, ya. Terus dia melihat teman-temannya, ada yang sudah jadi polisi, ada yang sudah menjadi pejabat, sudah ada yang menjadi, pokoknya orang-orang yang punya pekerjaan, walaupun di PT mereka sukses, ya punya bisa sekolahkan anak, bisa punya itu dan ini, saudara kasih Tuhan. Dan dia katakan, saya menyesal sekali. Kenapa dulu saya tidak mendengarkan nasihat orang tua? Padahal dulu saya waktu masih muda, saya punya orang tua yang mampu secara finansial untuk mendukung saya, untuk menyekolahkan saya. Tetapi pada waktu itu, saya tidak mendengarkan nasihat orang tua saya. Saya hidup dalam kenakalan, saya keluar masuk penjara, ya, asal masuk ke tahanan ditebus, saudara, keluarkan uang sekian puluh juta. Dan akhirnya apa? Hidupnya, sekolahnya tidak selesai, dia berumah tangga, dia bekerja, akhirnya susah mencari pekerjaan, saudara. Ya, inilah penyesalan yang diungkapkan kepada saya, saudara. Karena masa lalu ada satu keputusan, ada satu perbuatan yang dia lakukan, dan ketika dia sadari, saya nggak mau anak-anak saya mengikuti jejak saya, ya. Ada penyesalan, dan itu adalah untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, ada orang yang begitu menyesal telah menyia-nyiakan waktu, telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka, saudara. Nah, di dalam hidup kita jangan ada penyesalan di kemudian hari, karena masa anugerah itu ada batasnya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, saat ini kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman. Inilah waktunya di mana Tuhan memberikan kasih karunia, kesempatan kita untuk mendengarkan berita tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena tidak semua orang mengetahui, menyadari akan kedatangan Kristus. Ya, oleh karena itu ketika kita mengetahui akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ya, kita harus mempersiapkan sedemikian rupa hidup kita supaya suatu saat kita tidak ada penyesalan, karena penyesalan yang akan kita buat, ya, akan kita alami tidak akan mengubah situasi dan kondisi di dalam kekekalan, saudara. Dan masa hidup kita inilah kesempatan di mana kita mempersiapkan diri untuk
menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Saudara yang kasih Tuhan ya. Kita melihat di sini hal yang kedua. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa kedua golongan gadis-gadis ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali yang mereka sama-sama tidak ketahui, saudara yang kasih Tuhan. Jadi gadis-gadis ya, ke-10 gadis ini yang baik, yang bodoh maupun yang bijaksana, mereka menantikan kedatangan mempelai, ya, mempelai laki-laki itu. Mereka tidak tahu persis kapan waktunya, saudara, bahwa mempelai itu akan datang. Demikian pula mempelai, ya, yang disebut mempelai ini bicara tentang Kristus. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya adalah mempelai perempuan, saudara. Ya, kita sebagai gerejanya harus menyambut sang mempelai itu, saudara. Ya, di sini dikatakan bahwa mereka itu benar-benar tidak mengetahui bahwa kedatangan itu persis mereka ketahui ya. Ayat yang ke-5 ya, saya bacakan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita dari kebenaran firman Tuhan ini diberitahukan kepada kita bahwa waktu Tuhan, ya, kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan di dalam kebenaran tidak ada satupun orang yang tahu, hanya Bapa di surga yang mengetahui. Makanya kita harus berhati-hati ketika ada orang yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, menetapkan hari, tanggal, jamnya, saudara, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah rahasia yang hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak ada yang tahu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi jangan pernah takut ketika ada orang menubuatkan. Mungkin bulan depan, ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, April ya. Bulan April nanti tanggal 10 jam 10 Tuhan Yesus datang, langsung kita ketakutan gitu. Terus kita jual semuanya, rumah kita jual semuanya, kita happy dulu ya, begitu. Mempersiapkan begitu, saudara. Ada peristiwa terjadi ya seperti itu, baik di Indonesia maupun di luar negeri, saudara. Ya, yang mereka mengaku sebagai hamba Tuhan, yang mereka mendapat penglihatan, mereka mendengar suara Tuhan, mengaku seperti itu, dan mereka memprediksikan atau menubuatkan hari, ya, tanggal, jam Tuhan Yesus datang. Mereka sudah berkumpul di satu tempat dan akhirnya mereka menanti-nanti tapi nggak datang-datang. Akhirnya yang datang bukan Tuhan Yesus. Siapa? Polisi gerbek mereka, saudara. Makanya harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Seperti 10 wanita ini, mereka menantikan, mereka menanti-nantikan, saudara. Dan tanpa sepengetahuan mereka, tanpa mereka duga-duga sang mempelai itu datang, ya. Dikatakan ya, di sini dikatakan apa? Mempelai datang, songsonglah dia, saudara. Ini bicara tentang waktu Tuhan, ya, waktu kedatangan Tuhan tidak ada satu orang pun. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, perumpamaan ini juga menggambarkan akan adanya orang yang tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan ada orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, di dalam kehidupan ini, saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang meresponi, ya, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mereka akan meresponi dengan apa? Dengan mempersiapkan diri dengan baik. Mereka mengimani bahwa Yesus akan datang, dan mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga apa? Ketika Yesus datang kelak, dia sudah siap, saudara. Ya, dia tidak tertinggal. Nah, kita melihat di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca di sini, ada orang-orang yang mereka menantikan Tuhan tetapi nggak sungguh-sungguh. Mereka menantikan Tuhan tidak dengan segenap hati. Mereka menantikan Tuhan tetapi dengan dengan berjaga-jaga senantiasa, saudara. Mereka sih ikut menanti, saudara. Mereka percaya bahwa Yesus akan datang, tetapi mereka tidak melakukan persiapan
yang diperlukan, saudara. Kita melihat di situ ada 5 gadis. Dikatakan ada 5 gadis yang bodoh. Ya, mereka membawa pelita, tetapi mereka tidak membawa bekal. Mereka tidak membawa persediaan minyak. Ya, namanya pelita itu kalau dinyalakan terus pasti minyaknya akan habis, saudara. Tapi ketika membawa persediaan, ketika mulai habis dituang lagi, maka tetap pelita itu menyala, saudara. Nah, di dalam hidup kita, saudara, kita jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh ini, saudara. Ya, tidak mempersiapkan. Ya, kita hidup sembrono, saudara. Kita hidup tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ikut ibadah, ya, ikut doa, ikut menyembah Tuhan, saudara. Tetapi kita akan lihat, saudara kasih, orang yang benar-benar akan masuk ke dalam kerajaan surga itu orang yang seperti apa, saudara. Ya, di sini kita diperingatkan kepada Tuhan supaya kita apa? Sungguh-sungguh, saudara. Kita jangan main-main untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari kedatangan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, baik secara pribadi maupun kehadirannya yang akan disambut secara universal oleh semua umatnya, saudara. Oleh karena itu, kita melihat di sini juga ada orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri sedemikian rupa, sehingga ketika hari kedatangan Tuhan itu datang, bukan sebagai malapetaka dalam hidupnya, bukan sebagai bencana dalam hidupnya, tetapi sebagai berkat, sebagai sukacita dalam hidup mereka, saudara. Ya, ini digambarkan dengan 5 gadis yang bijaksana. Mereka bukan hanya membawa pelita, tetapi mereka juga membawa persediaan minyak, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, mari pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita. Jangan main-main. Aku mentang-mentang masih muda, ya, yang tua-tua sajalah yang benar-benar mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan, untuk hari Tuhan, saudara. Ya, kita nggak tahu umur, saudara. Ya, Tuhan itu punya kedaulatan atas hidup kita. Dia bisa panggil kita kapan saja, tidak memandang usia, saudara. Ya, tidak memandang usia, tidak memandang pangkat, tidak memandang banyaknya harta di dalam hidup kita, saudara. Ya, di dalam perjalanan hidup saya banyak melihat orang yang lagi dipromosikan, udah lagi enak-enaknya, tiba-tiba Tuhan panggil, "Pak, saudara, apa yang bisa dibawa?" Tidak ada, saudara. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya untuk hari Tuhan, ya, dia akan hidup dalam kebinasaan. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh mempersiapkan hidupnya untuk apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya, dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ya, di sini katakan perumpamaan ini menjelaskan bahwa tidak semua orang yang mengaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Ada 10 umat Tuhan, ada 10 orang yang menantikan Tuhan, tetapi tidak 10 orang ini yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, hanya sebagian yang akan masuk dalam kerajaan Allah, hanya sebagian yang turut bersuka cita di dalam kerajaan Tuhan. Nah, kita menjadi pertanyaan dalam hidup kita, seandainya Tuhan hari ini datang, saudara yang kasih Tuhan, apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Amin. Aminnya fales. Ya, kalau seandainya Tuhan hari ini datang dalam hidupmu, saudara, apakah engkau sudah pasti hidupmu didapati berkenan kepada Tuhan? Itu yang bisa menjawab adalah diri kita dan Tuhan. Karena tidak ada, saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu, saudara, kondisi hati saudara. Saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu ya apa yang saudara lakukan di dalam hidupmu, saudara. Tetapi hanya Tuhan dan saudara yang tahu persis ya apa yang engkau lakukan, apa yang engkau simpan di dalam hatimu. Karena hanya engkau dan Tuhan, saudara, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari di dalam kehidupan kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21, ya.
Matius pasal 7 ayat 21. Sudah ketemu? Ya. Matius 7 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, coba bayangkan ini. Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akan ada banyak orang yang memanggil nama Tuhan, saudara. Ada orang yang memakai nama Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat. Kalau kita baca ayat sebelum dan sesudah ini, ada begitu banyak orang ya yang melakukan banyak mujizat dengan nama Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan menolak mereka untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Ya, karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena firman Tuhan katakan orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, saudara. Jadi saudara, menanti-nantikan Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita di dalam hidup kita ini senantiasa berjaga-jaga dengan hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bukan apa yang kita kehendaki, saudara. Seringkali apa yang menjadi kehendak kita itu berlawanan, bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Tuhan. Jadi mujizat yang kita alami itu bukan menjadi ukuran kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan melalui mujizat kesembuhan, mungkin melalui berkat kita punya usaha, punya pekerjaan, semakin diberkati semakin hari, saudara. Tetapi itu bukan ukuran kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada banyak orang yang sudah diberkati, melupakan Tuhan. Ada orang yang diberkati Tuhan, tetapi mereka hidup di luar kehendak Tuhan. Jadi orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Ya, saya akan bacakan ya di ayat 22 biar tahu gambarannya ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Wah, ngeri saudara kasih Tuhan. Orang yang luar biasa. Mungkin dalam menyembah Tuhan, mungkin luar biasa. Menyembah Tuhan, memanggil Tuhan luar biasa. Mereka mengadakan mujizat yang luar biasa. Tetapi dikatakan mereka dengan kamu sekalian pembuat kejahatan, saudara. Firman Tuhan mencela, saudara. Oleh karena itu, yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara, adalah melakukan kehendak. Bagaimana kita terus bertumbuh di dalam karakter Kristus. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Dan beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan tentang kasih, saudara. Di dalam hidup ini ada 3 hal yang paling utama, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Dan yang paling utama apa? Kasih. Saya merenungkan begini, saudara. Orang ini luar biasa. Mereka sudah berseru memanggil nama Tuhan. Mereka sudah mengadakan banyak mujizat. Tetapi kenapa ya orang ini ditolak oleh Tuhan? Satu, saya menyadari bahwa mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa ya? Hidup dalam kasih. Bagaimana mereka bisa ya melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan, tetapi mereka ditolak karena di dalam
1 Korintus 13 itu dikatakan, ya sekalipun kita bisa bahasa malaikat, segala bahasa, bahkan bahasa malaikat pun kita tahu kan, kalau kita tidak punya kasih maka hidup kita akan menjadi percuma. Ya, sekalipun kita mengorbankan diri kita untuk dibunuh, ya itu pun tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, saudara. Ya, apapun yang kita miliki di dalam hidup kita, kalau tidak ada kasih maka segala sesuatunya menjadi sia-sia. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan jangan pernah kehilangan kasih dalam hidup kita. Ya, jadi jangan kita menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang egois. Hanya datang ke gereja mengharapkan berkat, saudara, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan sesuatu hanya untuk diri kita, saudara. Tetapi kita tidak pernah berpikir apa yang Tuhan kehendaki untuk kita membangun, ya, membangun gereja, membangun tubuh Kristus, saudara. Ya, mari saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Persiapkan diri Bapak dan Ibu untuk menyambut hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekalipun kita tidak tahu kapan itu waktunya, karena kita tidak tahu maka kita harus waspada. Kata firman Tuhan, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan lagi main-main, ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan main-main lagi untuk tidak melayani Tuhan. Jangan main-main lagi dengan hidup dalam dosa, saudara kasih Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan. Ya, karena firman Tuhan kan, kuduslah kamu sama seperti Bapamu yang di sorga. Mungkin kita, Pak, gimana saya bisa kudus, Pak? Ya, hidup-hidupnya nggak mungkinlah kudus. Kita mau belajar. Ya, kita mau belajar dari hari ke hari hidup kita. Selalu harus ada perubahan, saudara. Kita harus kuduskan perkataan kita. Kita harus kuduskan hati kita. Kita harus kuduskan pikiran kita, saudara. Supaya semua yang ada dalam hidup kita, semuanya boleh memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan, mari kita menjadi jemaat yang terus bertumbuh dalam kerohanian kita. Jangan menjadi jemaat yang terus ya stuck begitu aja. Dari tahun ke tahun, ya terus pergumulannya ya sama, dosa nggak lepas dari dosa. Ya, ketemu lagi dosa itu lagi yang dibahas. Tidak ada progres. Nah, di dalam hidup kita harus ada progres, saudara. Ya, ada pertumbuhan ya di dalam kerohanian kita. Ya, kita bukan hanya secara jasmani, secara materi aja yang kita perlu perhatikan, tetapi kerohanian kita harus kita jaga supaya kita tetap menyala, pelita kita tetap menyala, iman kita tetap menyala, kasih kita kepada Tuhan tetap menyala. Haleluya. Amin. Mari saya kasih Tuhan, jangan pernah main-main lagi, apalagi di masa pandemi ini. Aduh, saya kasih Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah menyatakan kasih kuasanya begitu luar biasa. Ya, tidak ada satu orang pun yang sanggup menandingi kuasa Tuhan. Kalau sudah Tuhan berkehendak, kamu hari ini aku panggil, ya tidak ada. Mau dia mau dia pendeta, ya, mau profesor, dokter pun sekalipun dia mengobati, yang menyembuhkan orang, kalau Tuhan mau panggil ya panggil saja, saudara. Sekalipun banyak obat yang tahu alat-alat medis, ya, tapi kalau udah waktunya Tuhan ini, jangan berpikir aduh nanti kalau aku sakit gimana ya. Ya, gimana obat yang bagus ini yang bagus, saudara. Dokter pun yang punya alat, yang punya fasilitas medis yang lengkap pun, kalau Tuhan mau ambil saja, saudara. Tapi kalau kita sekalipun kita nggak punya akses medis yang hebat, tetapi kalau kita Tuhan belum punya kehendak, ya walaupun sudah sakit parah, saudara, tetap aja Tuhan masih kasih waktu, saudara. Ya, jadi kita harus tetap menjaga kehidupan kita supaya tetap menyala api iman kita, roh kita, kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak akan jauh memberitakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kita supaya hari-hari ini, ya,
kita semakin memiliki hati yang bijaksana di dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan percayakan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita bisa melayani, ayo melayani. Ya, kalau kita masih hidup dalam dosa, ayo tinggalkan dosa. Kita bertobat, saudara. Kalau kita belum bertumbuh di dalam Tuhan iman kita, ayo kita dorong diri kita untuk supaya tetap bertumbuh. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita angkat satu pujian buat Tuhan, selidiki aku. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan selidiki aku. Lihat kami. Apakah Kau sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan selidiki aku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hati. Apakah Kau sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat bilang tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat bilang tetap setia. Kau dapat bilang tetap setia. Kau dapat bilang tetap setia. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau Engkau mendapati kami di akhir kepada Engkau datang yang kedua kalinya. Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal setiap pribadi kami. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam hidup kami. Semuanya terbuka Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa kami, pelanggaran kami, hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya janji yang belum Kau genapi, bahwa Kau akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami tidak mau main-main dengan waktu yang Tuhan berikan Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan Engkau datang Tuhan, baik secara pribadi maupun secara umum Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami sedemikian rupa, sehingga ketika hari itu datang Tuhan, tidak ada penyesalan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Karena penyesalan sebesar apapun itu tidak akan mengubah apapun Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, hari ini jadikan kami seperti 5 gadis yang bijaksana, yang selalu berjalan
selalu berjaga-jaga menantikan kehadiran kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktunya sudah sangat dekat, waktunya sudah sangat singkat Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau siapkan hati kami, kami mau apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami mau gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kekuatan, harta kami, waktu kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab bahwa berkata bahwa orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau kami sering gagal. Kami sering gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kuasa-Mu ya Roh Kudus memampukan kami untuk bisa hidup di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mematerakan dalam setiap hati umat-Mu, supaya mereka mengimani, menyadari dan mempersiapkan akan hari kedatangan-Mu Tuhan. Tidak main-main lagi dengan dosa. Tuhan, sucikan dan kuduskan perkataan hati dan pikiran kami. Terima kasih, ajar kami untuk hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menaikkan doa sapaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati Indonesia. Engkau berkati Indonesia dengan keamanan, kemakmuran Tuhan, kedamaian Tuhan. Hamba berdoa dan memberkati pemerintah dan Bapak Jokowi Maruf Amin Tuhan sebagai wakilnya menteri, bahkan pemimpin dari pusat sampai daerah. Biarlah Engkau memberikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka memberikan kemampuan untuk mengelola, memimpin, memanage bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kiranya hari-hari ini Kau berikan unity terjadi di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu yang ada di bangsa ini, supaya mereka boleh menjadi terang dan garam dan berkat bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk hamba-Mu, baik pendeta, penginjil, guru Tuhan, baik semua hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan yang bergerak dalam melayani, menyampaikan firman Tuhan. Urapi mereka pakai luar biasa, supaya menjangkau banyak jiwa sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Isidor Niko Joko Harjo. Untuk berkati juga Tuhan Bapak Kotong. Kami berdoa untuk Bapak Darmawan Tuhan, Damayan Tuhan. Bapak berdoa Bapak Pendeta Noah Ginting, Bapak Sahala Nikolang Tuhan. Bapak berdoa untuk pemimpin rohani Bapak Adik Roben, Adik Abraham Tuhan, sebagai pimpinan pusat GBI. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, supaya melalui pelayanan hamba-Mu mereka memakai kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Karanganyar, memberkati dan lawat supaya Karanganyar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada roh pertobatan Tuhan, ada jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini untuk menyembah, untuk memuji Engkau. Kami berdoa untuk lingkungan kanan kiri buka belakang di mana kami beribadah. Engkau berkati mereka Tuhan, orang yang lalu-lalang, supaya ketika mereka mendengarkan pujian, mendengarkan firman, mereka mengalami sukacita, damai sejahtera, mereka mengalami kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba berdoa untuk setiap hamba-Mu yang hari ini sudah melayani, kiranya Tuhan memberkati, memakai kami lebih lagi Tuhan, kami lebih lagi dalam melayani Tuhan. Hamba juga berdoa untuk program kegiatan sepanjang minggu supaya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Hamba berdoa untuk kerinduan kami untuk meluas tempat ibadah kami ini. Kami juga memerlukan alat-alat yang menunjang LCD, baik itu laptop, Tuhan, musik sound system, berkati supaya Kau menyediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak juga berdoa satu
semuanya umat Tuhan, Hamba menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menilik setiap keberadaan mereka Tuhan. Kau berkati rumah tangga, lepas rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka. Berkati umat-Mu dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berkati anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, supaya mereka hidup dalam perlindungan dan mereka dalam bertumbuh dan kembang dalam kepintaran, kecerdasan dan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi umat-Mu Tuhan dari segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Mereka dalam proteksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk jemaat yang hari ini belum datang. Kiranya Tuhan juga lawat, Tuhan berkati. Apapun pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi, Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sempurnakan doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah merasakan hadirat Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sudah bekerja dalam hidup kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Dan sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Tuhan melindungi kami, menjaga kami, tutup bus kami dengan kuasa darah-Mu. Roh jahat, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu sebelum kami pulang kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.